dulu menikmati di sekitar situ. Saat ada keluarganya yang sakit, ingin mendapat fasilitas yang baik, dilayani baik tanpa harus keluar daerah, tanpa harus yang sakit malah makin sakit. Seolah masyarakat yang tidak mampu tidak boleh sakit. Banten ini tingkat kebahagiaannya sangat rendah. Itu saya lihat grafik menurut survei. Banten ini tingkat penganggurannya sangat lumayan banyak. Banten ini tingkat kemiskinannya sangat lumayan banyak. Wajar kalau tingkat kemiskinan meningkat karena pengangguran pun banyak. Mungkin nanti kita butuh solusi-solusi karena setiap daerah itu kasusnya beda-beda. Saya jadi ngoceh sendiri ya, soal orasi jadi. Mohon maaf. Intinya kita di sini berjuang untuk Banten. Pangkat jabatan itu bukan pujian, tapi sebuah ujian. Ujian seorang pemimpin, gimana dia mampu bisa melayani masyarakatnya, mensejahterakan masyarakatnya. Karena tanggung jawabnya di dunia wal akhirat. Saat saya bermasalah dengan satu orang, saya minta maaf sama satu orang, itu bisa insya Allah. Tapi saat saya bermasalah dengan 13 juta warga Banten, dengan doa orang-orang yang merasa terzolimi, apa itu nggak masalah buat nanti akhirat saya? Bantu doa saya, mudah-mudahan Allah panjangkan usia saya dalam keadaan taat dan bermanfaat. Jangan hanya dukung saya untuk menjadikan saya gubernur Banten, tapi harus doakan untuk jadi gubernur yang amanah. Karena pun saya diancam sama orang tua saya, papa saya, Abah Kiai Haji Tubagus Ali. Saat kamu jadi pemimpin, saat kamu tidak amanah, saya penggal leher kamu. Karena saya punya hak itu. Buat saya ini bukan pujian, jadi seorang pemimpin, tapi ujian. Tentunya saya tidak bisa bekerja sendiri. Karena saya ingin sekali melihat tanah lahir saya, Banten ini menjadi sesuatu sebagai percontohan. Saya ingin mengembalikan sesuatu di era keemasannya. Zaman dahulu itu para sultan-sultan Banten, mereka adalah seorang wali Allah, orang-orang soleh. Kita ambil contoh di era Kesultanan Banten yang dipimpin oleh Sultan Ageng Tirtayasa. Banten itu disorot dunia, dibanggakan dunia, bahkan dirindukan. Karena Banten gemar limpah roh Cinawi, rakyatnya makmur, pemimpinnya adil. Insya Allah mudah-mudahan kita kembalikan Banten ke era keemasannya. Saya tidak mau banyak janji, karena janji manusia kadang bisa terlampaui. Tapi sama-sama kita berjuang, bergerak, dan melakukan sesuatu. Sebagai rakyat Banten tentunya saya pribadi diajarkan sama papa saya, ayo kita berlomba-lomba dalam kebaikan. Astagfirullah, ayo. Kebaikan dalam apa? Apapun itu yang bisa kita lakukan. Karena hidup ini sejauh apapun kita melangkah, endingnya kematian. Mudah-mudahan kita selamat dunia akhirat. Mudah-mudahan apapun yang kita lakukan itu bekal nanti buat ke akhirat. Ada yang hidup kekal? Nggak ada. Ini salah satu ikhtiar saya, mudah-mudahan Allah ridho. Saya jadi pengen nangis. Masya Allah. Ayo kita sama-sama. Abah aja deh yang banyak bicara, karena saya kalau untuk ngomong masalah terlalu ini, jujur saya belum pernah mengkampanyekan diri bahwa saya seperti ini, enggak. Saya sama-sama rakyat biasa yang punya mimpi ingin membentuk Banten ini lebih sejahtera. Bangganya kita sebagai orang Banten saat Banten itu kita kemana-mana, oh dari Banten ya,
tercetak sebagai pemimpin itu untuk melayani masyarakat, untuk melayani rakyatnya. Itu pemimpin. Insya Allah nanti kita juga ada salah satu program kita banyak, tentunya visi misi juga ada. Tapi yang lebih menyentuh itu program aksi. Salah satunya nanti dari 8 kota kabupaten, setiap masyarakat Banten per kecamatan, insya Allah nanti kalau Allah takdirkan saya sudah menjadi pemimpin Banten, pelayan untuk masyarakat Banten, nanti saya buat program dari 8 kota kabupaten per kecamatan, diundang ke kantor gubernur atau ke rumah gubernur untuk sama-sama kita, kalau kata bahasa kerennya kopi morning, kalau kata bahasa para alim ulamanya silaturahmi, kalau bahasa gaulnya ngariung. Nah, di situ ngapain? Di situ saya bisa mendengarkan semua aspirasi masyarakat. Misalnya, nih mereka di jalan saya di kabupaten ini jalannya masih hancur. Di sini saya rumah sakit jauh, puskesmas jauh. Di sini saya, itu adalah aspirasi masyarakat yang harus kita benahi. Jadi antara pemimpin dengan masyarakat dengan rakyat tidak ada jeda. Semuanya sama-sama. Masyarakatnya pun bisa, oh ini fasilitas pemimpin, fasilitas gubernur, jadi bisa menikmati. Jadi saat seorang berniat bismillah tawakkaltu Allah ingin jadi pemimpin, dia harus jadi pelayan, harus tahu gimana dia berkorbankan waktu, tenaga, keluarga, materi, apapun itu lillah karena Allah, bukan karena pangkat jabatan, tapi untuk pastauqul khairat, tapi untuk kemaslahatan umat. Seperti tadi para alim ulama kita yang sudah berbicara nasihat-nasihat yang luar biasa. Jangan bosan ada di tempat kajian ini. Insya Allah keberkahan ada. Yang duduk di sini Allah curahkan keberkahan. Yang duduk di sini Allah panjangkan usianya dalam keadaan. Yang duduk di sini Allah luaskan rezekinya yang halal dan barokah. Allah banyakkan keluarganya. Saya duduk di sini banyak keluarga saya, saudara-saudara saya di sini. Alhamdulillah. Luar biasa. Tak kenal maka tak sayang, itu filosofi yang luar biasa. Tapi dengan izin Allah, seorang pemimpin itu harus bisa memiliki rasa kasih sayang walaupun dia tidak kenal. Karena apa? Tanggung jawab di dunia wal akhirat. Jadi walaupun saya belum pernah ketemu sama 13 juta lebih warga Banten, itu tanggung jawab insya Allah. Karena saya berjuang untuk mereka, dikawal sama para alim ulama, dikawal dengan semua masyarakat Banten. Insya Allah, mari kita bersama menjadi pejuang-pejuang Banten yang manfaatnya lebih luas untuk masyarakat luas. Bismillahirrahmanirrahim, kita maju bersama. Mudah-mudahan menjadikan Banten lebih baik. Saatnya Banten berubah. Kalau kita siap berjuang, saya punya pantun. Susu beruang, anggur merah. Terus berjuang, jangan menyerah. Tentunya perjuangan ini perjuangan pastauqul khairat. Karena kita dalam pribadi saya aja dalam menjalankan ibadah itu kadang ada kulturnya. Jadi gimana kita harus berjuang melawan ego kita, hawa nafsu kita. Karena buat saya musuh terbesar itu bukan semuanya, tapi diri saya sendiri. Gimana saya harus bisa mengendalikan diri saya sendiri. Kadang-kadang nggak kompak antara rohani dan jasmani saya, nggak kompak.
Ibarat kalau saya lagi sholat, Allahu Akbar, dengar suara handphone bingung, ayat telepon di sananya gitu. Itu tandanya saya yang masih miskin ilmu. Doakan saya, doakan guru-guru kita semua, doakan orang tua kita semua, dan doakan Banten, menjadikan Banten ini baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Saya tidak bisa banyak panjang lebar karena sambutan-sambutan luar biasa. Saya mohon maaf, saya manusia yang dhaif, fakir ilmu dan miskin iman. Saya mohon doanya dari semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.